Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ia yang mengalirkan nikmat kepada manusia, para hambanya, nikmat yang tak pernah putus dan melingkupi setiap tubuh dari anak Adam. Di antara nikmat itu ialah nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan saling berbagi di tempat yang sederhana ini. Utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang merupakan syarat utama sebelum memasuki gerbang surga, insya Allah. Sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula henti-hentinya kita kirimkan sholawat dan salam kepada tauladan uswah dan panutan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabatnya yang setia, dan kepada orang-orang yang senantiasa memegang janji kebenaran dan berjalan di setapak yang telah ia rintis. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebelum menyampaikan ceramah ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kami dari kelompok 8 1145 yang beranggotakan Foni Sonia, Dava Prana, Gaid Sahafizah, Aryansyah Fajar. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan ceramah dengan judul Menggapai Ridho Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakan orang tua. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya manhaj Islam adalah manhaj robani yang dengannya Allah membedakan Islam dengan manhaj-manhaj yang lain. Di antara sifat robaniyah yang diajarkan Islam ialah perintah Allah Azza wa Jalla terhadap setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka, sebagai sebuah penghargaan atas jasa-jasa yang keduanya telah melahirkan, membesarkan, mengasuh, memelihara, dan mendidik mereka hingga mereka menjadi orang yang berguna. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah Tuhan selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau berkata perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Pada ayat ini Allah telah menyandingkan perintah mentauhidkannya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan ayah dan ibu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai anaknya harus menghargai dan memuliakan kedua orang tua kita. Kita harus memperlakukan mereka dengan cara-cara yang baik. Hal ini telah digambarkan dengan sempurna oleh Allah melalui firman-Nya dalam surat Luqman ayat 14 yang berarti, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan seorang lelaki yang akan mendaftarkan diri menjadi bagian dari prajurit pasukan Rasulullah. Singkat cerita, setelah ia mengikuti rangkaian tes fisik seperti menunggang kuda, beradu pedang, dan berenang, ia dinyatakan lulus. Namun sebelum ia dinobatkan menjadi bagian dari prajurit pasukan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, kemudian bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" "Masih ya Rasulullah, keduanya masih hidup, hanya saja sudah tua renta," jawab orang tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Jika kamu berangkat ke medan perang, siapa yang akan mengurus kebutuhan mereka?" tanya Rasulullah. "Tidak ada ya Rasulullah, mereka akan tinggal di rumah berdua saja," jawab orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghela nafas, kemudian berkata, "Kembalilah engkau ke rumahmu, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dengan cara itu, kamu akan memperoleh pahala jihad." Dari As-Sanani Subul Al-Salam Juz 342. Pada kesempatan lainnya, seorang laki-laki lain menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya tentang berbakti kepada orang tua. "Ya Rasulullah, ibuku sudah hampir pikun. Aku sangat menghormati dan menyayanginya. Ketika ibuku mau makan, aku menyuapinya, seperti ibuku menyuapiku ketika aku masih kecil. Ketika ia ingin keluar atau ingin ke kamar mandi, aku menggendongnya. Pokoknya aku menyayangi dan berbuat baik kepadanya. Aku selalu menjaga perilaku dan ucapanku agar tidak menyakiti perasaan ibuku. Apakah dengan cara seperti itu, aku telah membalas jasa-jasa baik dan kasih sayang ibuku kepadaku? Belum. Bahkan kasih sayangmu belum mencapai 1% dari kasih sayangnya kepadamu. Hanya saja, dengan cara seperti itu, kamu telah berbuat baik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dikutip dari Muhammad bin Ibrahim Al-Samarqandi, Tanbihul Ghafilin, halaman 43-44. Dari dua kisah tersebut, kita mengetahui betapa besarnya pahala berbuat baik kepada orang tua. Kasih sayangnya kepada kita tak akan bisa terbalas dengan pemberian apapun. Benar kata peribahasa, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua adalah pintu surga yang luas bagi seseorang yang ingin masuk ke dalamnya. Berbahagialah orang-orang yang masih memiliki kedua orang tuanya masih hidup. Ia masih bisa meminta didoakan, masih bisa memeluk, dan duduk bersimpuh meminta maaf kepadanya. Pemberian maaf dan ridhonya akan menjadi kunci kebahagiaan hidup dan pembuka pintu surga dan keridhoannya. Di antara sekian banyak doa mustajab yang langsung Allah kabulkan adalah doa orang tua kepada anak-anaknya. 3 doa yang tidak akan ditolak Allah, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa seorang musafir, yaitu orang yang sedang di perjalanan atau pengembaraan. Dikutip dari hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubro. Celakalah bagi mereka yang masih dapat bertemu dengan orang tuanya, namun dia terhalang dari mengecap manis dan indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya pada usia lanjut namun dia tidak masuk surga. Dikutip dari hadis riwayat Muslim Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka beliau menjawab, salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad fi sabilillah. Dikutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ditarik kesimpulan bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Jaga dan muliakanlah mereka, dan banyak-banyaklah untuk bersyukur serta mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, menyayangi kita, mendidik kita. Dan jangan pernah juga engkau untuk menyakiti hati dan perasaannya, karena ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua kita, dan muka Allah juga terletak pada mereka. Maka dari itu, doa orang tua pun juga akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ridallahu fil ridho walidain wasukullahu fil sulti walidain. Oleh karena itu, mari kita belajar dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita seharusnya beradab kepada kedua orang tua kita. Janganlah engkau jadi manusia yang durhaka kepada mereka, karena hal itu merupakan penghalang bagi setiap orang dari mengecap manisnya keindahan surga. Kita harus yakin sepenuh hati kedua orang tua kita tuh tak pernah memerlukan pemberian paket kasih sayang berupa harta atau benda. Nah, apalagi mereka tuh kalau sudah tua, mereka hanya memerlukan perhatian, akhlak mulia, doa, ucapan halus dan tulus, penghargaan, dan pengakuan dari lubuk hati kita akan jasa-jasa besar mereka. Hanya doa dan perbuatan baik kita yang akan berharga bagi mereka berdua di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran dan kekuatan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan semoga orang-orang yang sedang memusuhi dan mendurhakai kedua orang tuanya, semoga mereka diberi kelembutan hati sehingga mereka menyadari atas keliruan perilaku mereka. Akhir kalam, sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan semoga kita semua senantiasa menjadi anak yang berbakti dan terhindar dari perubahan buruk yang menyakiti hati kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, kami juga izin meminta maaf atas segala salah yang terucap, karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari diri pribadi dan setan yang terlaknat. Dan semua kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.